Salam marketing dan kewirausahaan, ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang proses komunikasi. Jadi proses komunikasi ini ya namanya proses, berarti kita pada hari ini belajar tentang tahapan-tahapan ya. Nah, proses komunikasi seperti yang sudah kita bahas pada definisi komunikasi, proses komunikasi itu kan terjadi antara seorang komunikator dengan komunikan. Nah, tulisan saya mohon dimaklumi ya. Komunikator adalah orang atau pihak yang menyampaikan informasi maupun pesan, ya. Sementara komunikan adalah yang menerima. Maka kalau posisinya seperti ini, berarti panahnya adalah dari komunikator ke komunikan. Nah, ya prosesnya seperti itu saja. Cuman tentu kalau seperti ini terlalu mudah ya. Nah, kita sekarang mau mempelajari detail-detailnya. Nah, dalam proses komunikasi itu, si komunikator ini memiliki sesuatu di dalam pikirannya atau dalam kepalanya itu. Dia bisa jadi ingin menyampaikan sesuatu, atau dia ingin bertanya, atau hal-hal lain ya, sesuatu yang ingin disampaikannya itu, misalnya dia ingin menyampaikan sesuatu, supaya nanti bisa sampai ke si komunikan. Dan si komunikan itu paham, bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh si komunikator. Nah, tahapan pertama, si komunikator itu dia ada proses encoding di dalam pikirannya. Encoding itu apa? Encoding itu adalah sebuah proses di mana pikiran yang ada di dalam benaknya si komunikator, itu diubah menjadi simbol, diubah menjadi bahasa, diubah menjadi lain-lain, itu yang nanti akan disampaikannya. Misalnya, ini dia lagi memikirkan buah, pisang misalnya. Gimana cara menyampaikannya? Dia ubah menjadi tulisan, misalnya. Dia katakan, pisang katanya. Nah, proses dia mengubah yang ada dalam pikirannya itu menjadi kata-kata, itu namanya encoding. Jadi encoding itu pengkodean, membuat kode gitu. Nah, karena ada membuat kode, tentu di sini ada penerjemahannya, ada decoding. Ya, decoding itu menerjemahkan. Jadi di sini si komunikator membuat kode atau membuat isyarat atau membuat bahasa, istilah, gambar dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah apapun yang ada di dalam pikirannya itu dia limpahkan menjadi sebuah bisa lisan maupun tulisan, bisa verbal maupun non verbal. Itu adalah proses encoding, itu yang disampaikannya. Nah, kemudian disampaikan tentu ada melalui sesuatu, yaitu melalui media. Nah, jadi media ini bukan berarti media televisi, media telepon, medianya WhatsApp, bukan itu ya. Media itu pokoknya penyampai. Jadi segala sesuatu yang bisa menyampaikan pesan dari si komunikator ke komunikan itu disebut dengan media. Misalnya seperti saya yang lagi berbicara kepada Anda sekarang ini, media yang saya gunakan yang utama adalah suara saya ini adalah media. Jadi suara yang keluar dari pita suara saya ini, saya ubah-ubah suaranya, bentuk suaranya itu, nada suaranya dengan lidah dan bibir saya, itu adalah media. Saya juga menggunakan media tulisan, saya juga menggunakan media non-verbal dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah media. Jadi, encoding ini proses menciptakan kodenya, yang ini masih di dalam benaknya si komunikator ya, kemudian disampaikan ya melalui media, kemudian diterima oleh si komunikan, diterjemahkan, ini terjemahkan. Nah, kemudian si komunikan juga dia itu mendapat pemahaman yang sama, atau yang diinginkan oleh si komunikan itu bisa sampai kepada apa yang diinginkan oleh si komunikator itu bisa sama atau minimal hampir samalah dengan si komunikan. Nah, ini adalah bentuk proses komunikasi linear. Ini adalah bentuk komunikasi linear. Proses komunikasi linear gitu ya. Proses komunikasi linear ini adalah proses komunikasi yang satu arah.
Jadi hanya si komunikator saja yang menyampaikan pesan dan informasi kepada si komunikan. Si komunikan tidak memberikan pesan apa-apa, jadi tidak ada balasan kepada si komunikator. Apa contohnya? Seperti kita sekarang ini. Ini saya lagi memberikan kuliah. Kalau di kelas, saya pasti akan menerima feedback atau menerima umpan balik dari Anda. Umpan baliknya itu seperti apa? Ya misalnya Anda bertanya, Pak, itu mohon dijelaskan lagi misalnya. Itu adalah umpan balik. Tapi kalau sekarang, Anda kan nonton video saya. Anda kan walaupun bertanya, saya kan akan lanjut saja karena ini adalah rekaman gitu, ya kan? Nah, bisa Anda nanti bertanya misalnya melalui media lain. Nah, kalau sudah ada umpan balik, ya kan, atau ada balasan dari si komunikan, itu namanya komunikasi sirkuler. Sirkuler itu apa? Sirkulasi. Dia bersirkulasi. Bersirkulasi. Kalau sudah sirkuler, itu tidak jelas lagi siapa yang komunikator, siapa yang komunikan. Karena masing-masing itu sudah saling berganti peran. Nah, panah yang ini namanya feedback. Ya, feedback. Atau kalau bahasa Indonesianya, umpan balik. Nah, feedback ini sebenarnya istilahnya penyederhanaan saja. Kalau kita zoom, ya, kita zoom ke dalam ini sebenarnya ada lagi dari komunikator atau komunikan itu ada encoding lagi, kemudian ada media lagi, kemudian ada lagi decoding. Ini kalau kita zoom ya. Namun supaya kita lebih gampang memahaminya, balasan dari si komunikan ini ketika dia berubah menjadi komunikator itu adalah sebuah feedback namanya. Oke, ini adalah proses komunikasi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi ini adalah bahwa tidak ada proses komunikasi itu yang 100% berhasil, artinya 100% sampai. Yang disampaikan oleh si komunikan kepada si komunikator kepada si komunikan itu tidak akan 100% sama. Pasti ada miss. Ya, pasti ada miss. Misalnya seperti saya menjelaskan ini. Yang saya maksudkan sekarang kan dalam pikiran saya ini adalah proses komunikasi. Ya kan? Teorinya seperti ini. Ya karena saya terlalu semangat mungkin mencoret-coret tadi atau kata-kata saya tidak jelas, Anda juga terima proses komunikasi. Tapi mungkin ada yang berbeda dengan yang saya jelaskan. Mungkin pemahaman Anda itu decoding ini maksudnya beda. Atau media ini Anda anggap media televisi, media ini misalnya. Mungkin karena tidak terlalu jelas saya menerangkan, atau misalnya ketika saya menerangkan Anda tidak terlalu mendengar. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada noise namanya. Noise itu adalah gangguan. Nah, noise atau gangguan itu letaknya di mana? Nah, sekarang kan kita mau menggambar ini. Letaknya di mana? Noise itu letaknya di mana-mana ada. Komunikator bisa jadi dia punya noise, punya gangguan. Apa misalnya? Pada saat membuat video ini, misalnya contohnya pada kita sekarang ya, pada saat membuat video ini sudah tengah malam dan suasana di luar hujan, saya habis beraktivitas seharian sehingga tidak bisa prima, sehingga pikiran saya itu mungkin tidak terlalu fokus. Nah, di encoding misalnya, ada nggak noise-nya? Ya bisa jadi ada. Kadang-kadang saya menjelaskan sesuatu itu dalam pikiran saya sudah terbayang, tapi saya lupa apa ya istilahnya ya. Wah ini apa ya namanya yang sudah di ujung lidah saya, apa ya, aku lupa saya namanya. Nah itu namanya kendala di encoding. Media bisa nggak terjadi noise? Bisa. Misalnya saya lagi berbicara dengan orang asing misalnya, saya nggak bisa bahasa Inggris, itu kan medianya kena. Atau misalnya kita menggunakan media elektronik seperti sekarang, Anda mendengarkan hanya suaranya saja karena layarnya rusak. HP Anda itu pecah misalnya, sehingga tulisannya ini nggak jelas. Nah, bisa jadi kan? Di decoding bisa nggak? Ya bisa jadi karena tidak konsentrasi mendengarkan dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Atau tidak memahami apa yang dimaksudkan. Oke, jadi di mana noise itu? Noise itu di mana saja bisa. Di semua unsur ini bisa. Jadi supaya amannya noise itu letakkan saja di tengah. Kalau misalnya diminta untuk menggambar proses komunikasi. Ya kan, noise itu di mana saja ada, supaya amannya taruh aja di tengah. Oke, karena ada noise, tidak 100% komunikasi itu bisa tersampaikan dengan pas. Dalam komunikasi itu pasti ada miskomunikasi, walaupun cuma 1%, 2%, 3%. Nah,
komunikasi bisa jadi, misalnya, ini yang disampaikan oleh si komunikator, yang diterima itu tidak mungkin sama persis bulat seperti ini. Yang diterima oleh si komunikator, bentar, saya hapus dulu ya, supaya jelas ya. Ini yang disampaikan oleh si komunikator, bisa jadi yang diterima oleh si komunikan seperti ini. Irisannya cukup besar. Ini sudah dapat dikatakan sebagai komunikasi yang efektif. Apa itu efektif? Tujuan tercapai. Komunikasi yang tujuannya tercapai. Kenapa? Sebagian besar yang dimaksudkan si komunikator itu sudah diterima dengan baik oleh si komunikan. Ada bagian di sini yang tidak diterima oleh si komunikan. Mungkin pada saat ini komunikan tidak jelas mendengarkan, atau misalnya konsentrasinya kurang, atau dia tidak memahami, ya kan? Nah, kok ada di sini yang putih, yang tidak disampaikan oleh si komunikator, kok komunikan punya pemahaman sendiri. Nah, itulah, kalau kita dalam berkomunikasi, kadang-kadang kita itu suka mengisi titik-titik gitu, jadi kita suka menyimpulkan sendiri. Yang disampaikan oleh orang lain itu tidak begitu jelas, sehingga kita ketika mengambil kesimpulan, kita suka, oh mungkin ini maksudnya tadi, gitu. Ya kan? Padahal yang dimaksudkan bukan itu, makanya ada timbul sisi yang ini, yang tidak disampaikan oleh si, bisa nggak diubah warnanya? Sisi yang di, nah yang ini, yang tidak disampaikan oleh si komunikator, tapi disimpulkan sendiri oleh si komunikan. Tapi ini sudah komunikasi efektif. Kenapa? Karena nggak mungkin semuanya diterima, gitu ya. Nah, ada lagi komunikasi yang ini yang disampaikan oleh si komunikator, tapi yang diterima oleh komunikan ini. Hanya sedikit yang ditangkap. Nah, ini sering sekali dalam kuliah, sering sekali. Dosen menyampaikan ini, yang diterima oleh mahasiswa ini. Misalnya, dosen mengatakan, minggu depan saya tidak bisa hadir ke kelas, misalnya. Jadi minggu depan itu Anda tetap saja masuk ke kelas. Nanti saya akan sampaikan tugas, saya akan awasi Anda dari jauh, kemudian jam sekian kita ini, jam sekian kita ini, kemudian kita lakukan ini. Nah, yang diterima apa siswa apa? Minggu depan kita tidak kuliah, gitu. Sementara yang lain-lainnya itu dia ciptakan sendiri. Oh, kita nggak masuk, kemudian kita bebas ini segala macam, nggak ada tugas. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi ini komunikasi yang tidak efektif. Tidak efektif itu apa? Secara sederhananya adalah komunikasi efektif ini adalah si komunikan itu tidak paham. Ya, komunikan itu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh si komunikator. Oke. Nah, karena kita sudah menyampaikan ada komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang dipahami oleh si komunikan, ya kan? Kalau yang efisien bagaimana? Ada nggak komunikasi efisien? Komunikasi efisien adalah komunikasi yang disampaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Gitu ya. Contohnya apa? Seperti kuliah kita kali ini. Ini komunikasi efisien. Biasanya saya menjelaskan gambar ini kalau di kelas minimal 45 menit. Tapi karena kita sekarang medianya YouTube, saya coba cepat-cepat saja, ya, dengan waktu ya sekitar 10 menit saja. Ini komunikasi efisien. Yang saya sampaikan itu cepat sekali. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya saya beranggapan jika Anda tidak mengerti, Anda bisa backward, Anda bisa ulang lagi gitu ya, atau Anda bisa nonton lagi berkali-kali. Nah, kalau di kelas kan tidak bisa. Jadi itu dia. Ini adalah bentuk proses komunikasi jika panahnya hanya begini saja, ya, antara si komunikator ke komunikan, panahnya satu saja, ini namanya komunikasi linear. Tapi kalau dia sudah seperti ini, sirkulasi, komunikasinya sudah komunikasi sirkuler, gitu ya. Kemudian dalam berkomunikasi itu tidak mungkin pemahaman itu 100%, tapi selalu ada noise, selalu ada gangguan. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda minggu ini. Semoga dapat dipahami dan dapat Anda kembangkan sendiri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.